Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita pada subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa azan itu disyariatkan. Ada dua. Pertama, untuk memberitahu kepada kaum muslimin bahwa waktu salat sudah masuk, dan di mana secara bahasa azan itu memang artinya untuk itu, pemberitahuan atau pengumuman bahwa salat telah masuk, dengan mempergunakan memakai lafaz-lafaz yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sekaligus untuk memanggil, menyuruh orang melaksanakan salat berjamaah. Dan memang pada awalnya di Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke sana, para sahabat-sahabat bermusyawarah bagaimana cara memberitahu orang bahwa salat sudah masuk, sekaligus menyeru mereka untuk salat. Ringkasnya, timbullah berbagai macam usul-usul, saran-saran. Ada yang mengusulkan pakai api unggun, ada yang mensarankan memakai lonceng model gereja, ada yang menyarankan pakai buk, pakai puput, sejenis puput atau trompet. Ada yang menyarankan pakai bendera, masuk azan, masuk salat, ditegakkan bendera, macam-macam ide dan usul. Akhirnya, ringkasnya, turunlah syariat azan itu yang seperti sekarang. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan tahlil. Dan azan itu dikumandangkan, diserukan ketika waktu sholat asar. Kemudian ada iqamah lagi. Iqamah secara bahasa artinya meluruskan, tapi maksudnya adalah memberitahu kepada orang-orang bahwa salat akan dilaksanakan. Kalau azan menyeru untuk salat, iqamah memberitahu salat akan dilaksanakan. Dua. Nah, mengenai hal yang berkaitan azan itu ada beberapa hal yang terkadang terjadi perbedaan dan sisi pandang yang tidak sama. Salah satunya ketika apa yang disebut dengan taswib, itu membaca as-salatu khairun minan naum. Kapan? Secara bahasa as-salatu khairun minan naum itu kan artinya salat lebih baik daripada tidur. Namanya taswib. Ta, waw, ya dan ba, taswib. Arti taswib itu secara bahasa adalah mengulang.
mengulang kalimat yang sama, mengulang seruan yang sama, disebut dengan tafsir. Tetapi yang dituju dengan tafsir adalah membaca as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh. Bahkan dalam sebagian pendapat Imam Syafi'i disebutkan atau mazhab Syafi'i malah juga boleh ketika salat Isya. Juga ada mengatakan sepanjang waktu juga boleh. Karena sifatnya memberitahu bahwa salat lebih baik daripada tidur. Lalu yang ada itu yang ditetapkan dan disepakati adalah disunnahkan membaca as-salatu khairum minan naum di azan subuh, tepatnya sebelum waktu subuh masuk. Ini penegasan dan penjelasan dari berbagai macam ulama dan mayoritas begitu pendapat. Sementara ada juga yang memahaminya sebagai ulama ketika azan subuh. Nah, azan subuh kan dua. Kalau azan pertama, al-adhanul awal, azan pertama itu di zaman Rasulullah dulu adalah Bilal bin Rabah. Beliau azan di malam hari, tapi bukan berarti tengah malam. Artinya sebelum subuh masuk. Kalau pelaksanaannya sekarang di Madinah dan di Makkah itu 1 jam sebelum subuh masuk. Pelaksanaannya sekarang. Sebagian mengatakan adalah yang penting ada jarak. Ada jarak antara azan awal dan azan yang kedua, azan tsani. Karena sifat azan pertama itu adalah untuk menyerukan kepada orang-orang yang tidur bangun. Yang mau puasa besok silakan sahur. Siapa yang salat malam mulailah berhenti, sebentar lagi subuh masuk. Ini salah satu hikmah. Maka itu dikumandangkan sebelum masuk subuh. Subuh kan masuk ketika fajar siddiq, fajar sadiq. Kalau di kita kan fajar siddiq. Sebelum fajar sadiq masuk. Kalau sudah muncul fajar sadiq masuk subuh. Nah, itulah azan kedua. Azan subuh betul. Dulu yang ditunjuk untuk azan subuh ini adalah seorang Mu'tad Ibnu Ummi Maktum. Beliau tidak akan azan kecuali dikatakan bahwa waktu sudah masuk azanlah. Maka merujuk ke sana, nampaknya di zaman Rasulullah muazin awal berbeda dengan muazin tsani. Orang yang azan di azan pertama di waktu subuh sebelum masuk Bilal. Kemudian azan subuh masuk Ibnu Ummi Maktum, orang buta. Apa supaya berbeda? Sehingga dikatakan jangan kamu nanti sampai salah menduga kalau Bilal azan itu azannya sifatnya bukan subuh masuk. Maka masih boleh makan, masih boleh witir. Nah, di azan pertama inilah ada beberapa kitab yang tadi saya pelajari semalam juga. Ada 5 buah. Ini 2 buah saya bawa supaya jangan saya salah. Bahwa kebanyakan ulama memahami as-salatu khairum minan naum itu di azan pertama. Setelah hayal falah, hayal salah, hayal falah. As-salatu khairum minan naum. Karena sifatnya menyatakan orang yang tidur bangun, orang yang sudah salat malam jangan tidur. Di azan pertama. Dengan tidak menyatakan bahwa ulama-ulama yang memahami
as-salatu khairun minal naum di azan yang kedua, saya tidak menyalahkan. Posisi saya tidak seperti itu. Saya tidak hebat dan tidak lebih hebat daripada beliau-beliau yang mulia, tidak. Cuma kita bisa memilah dan memilih, menganalisa dan mengkaji mana yang lebih kuat dan mana yang lebih dicenderungi oleh para ulama-ulama. Jadi data sekian, nampaknya banyak yang memahami setelah dijelaskan dalil-dalil. Bahkan Syekh Albani sendiri yang menjadi rujukan bagi sebagian orang yang beliau itu dianggap termasuk ulama ahli hadis dan sama dengan ulama-ulama Arab Saudi pendapatnya, beliau justru berlawanan. Beliau menyatakan memang azan yang pertama itu azan sebelum subuh masuk. Di situ asal usul menau. Beliau harap kesalahan orang yang asal usul menau di azan kedua. Tetapi sebagian ulama yang ada di Arab Saudi, barangkali saya baca, mereka justru melakukan taswib di azan subuh. Barangkali karena membaca penjelasan ini atau fatwa ini, ada sebagian kita yang melakukan as-salatu khairun minal naum di azan kedua. Padahal kebanyakan ulama memahami di azan yang pertama. Menurut apa yang saya pahami, saya tidak tahu di sini apakah azannya 2 kali atau 1 kali, saya tidak tahu. Tapi yang 2 kali itu memang sudah zaman Rasulullah. Azan 2 kali memang semenjak zaman Rasulullah. Ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum, satu lagi Abu Mahzurah. Ketiga-tiganya terkenal dengan muazzin Rasul. Cuman Bilal spesial, beliau azan sebelum subuh masuk, ya. Sementara Ibu Ummi Maktum spesial azan setelah subuh masuk. Jadi kalau kita ingin memakai itu, kalau mungkin kita di sini memakai 2 azan, bagus. 2 azan, maksudnya azan pertama, siapalah jamaah-jamaah kita juga. Nanti azan kedua yang biasa, supaya jelas membedakan ini azan pertama, azan kedua. Lalu apakah kalau tidak ada azan pertama, yang ada hanya azan kedua, bagaimana ini? Kan sebagai tempat masih mempertahankan atau bertahan dengan 1 kali azan di subuh. 1 kali azan ketika subuh masuk. Sementara sebagai tempat sudah banyak juga yang memakai 2 kali azan ketika waktu subuh masuk. Nah, menurut pemahaman saya, jika di satu tempat itu orang-orang sudah terbiasa dan telah itu dilakukan lama sekali, taswibnya, membaca as-salatu khairu minan naumnya di azan pertama, hormati. Karena memang banyak ulama yang memang seperti itu. Ikuti saja, tidak salah. Bahkan itu pendapat yang terbanyak. Bacalah as-salatu khairu minan naum di azan pertama. Meskipun kita berpendapat atau memahami setuju dengan yang mengatakan taswib itu di azan yang kedua, azan subuh, untuk menghormati. Apalagi kita yang tidak ulama, kita yang tidak pernah mengupas, yang tidak mempelajari secara dalam tentang hukum-hukum itu, maka ikutilah sesuatu itu selagi dia baik, selagi ada dalilnya, tidak masalah. Saya di sini tidak jelas, tidak paham, karena saya di sini datang setelah subuh masuk. Apakah azannya 2 kali, membaca as-salatu khairun minal naum kapan, saya tidak tahu. Tapi yang saya pahami setelah ada pertanyaan, di mana tepatnya membaca as-salatu khairun minal naum? Saya memahami seperti itu. Ini 2 buah kitab, ada 5 buah kitab saya pahami. As-salatu khairun minal naum yang diterjemahkan dengan as-salat itu juga daripada tidur, populer nanti disebut dengan takrib, dan memang disyariatkan dan disunnahkan. Sebagian besar ulama menyatakan disunnahkan taswib
Tashdid mengulang pemberitahuan lagi, itu mana tashdid. Tetapi yang dituju sinilah mengulang lagi membaca as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini dibaca ketika azan pertama. Itu yang paling banyak memahami seperti itu. Seberapa ulama memahami di azan kedua. Kita di sini apa yang dipakai itu terserah kita. Terserah pengurus, terserah kebijakan kita. Saya tidak akan membantah, tidak akan menolak. Saya hanya menjawab pertanyaan. Ya, tapi kalau sudah biasa di sini as-salatu khairun minan naum di azan pertama, lakukan itu, tidak salah. Jangan lupa. Karena merubah itu akan menimbulkan perselisihan lagi, perintah lagi. Nah, memang ada dalilnya, ikuti saja. Tidak salah. As-salatu khairun minan naum di azan pertama tidak salah. Benar. Maka itu pendapat yang terbanyak. Malah yang dikritik itu adalah yang terbanyak azan subuh. Azan kedua dibaca as-salatu khairun minan naum, itu yang paling banyak dikritik. Dia apa alhasil as-salatu khairun minan naum mula-mula tidak termasuk azan. Tidak termasuk azan. Tetapi kemudian disyariatkan, disunnahkan untuk berfungsi membangunkan orang yang masih tidur dan mencegah orang yang tak tidur setelah salat malam, sekaligus mengingatkan kepada orang yang puasa untuk bersahur dan seterusnya, dan juga agar orang mempersiapkan diri berangkat untuk salat subuh. Ini satu tentang yang disebut dengan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kemudian ada bacaan setelah as-salatu khairun minan naum itu adalah sadaqta wa barirta. Ada orang baca barirta, sadaqta wa barirta. Saya diajari semenjak kecil bacaannya seperti itu, sadaqta wa barirta. Tapi saya lihat bukan barirta. Sadaqta benar yang benar. Barirta atau barata baik. Ini bacaan yang dibaca setelah as-salatu khairun minan naum. Tetapi sepanjang yang saya ketahui dan saya pelajari dan saya tanya-tanya lagi kepada ulama-ulama kita, rupanya tidak ada dasarnya dari hadis Nabi. Ini jawaban as-salatu khairun minan naum itu juga as-salatu khairun minan naum. Sementara ada orang baca sadaqta wa barirta atau wa barata, saya belum menemui sampai sekarang. Setiap orang yang saya tanya lebih tahu dia daripada saya, juga beliau-beliau yang mulia itu juga tidak mengetahui di mana sumbernya, hadisnya dari mana. Tetapi ada sudah populer termasuk seperti ini dalam sebagian buku. Lalu bagaimana selagi masih ada penjelasan yang kuat, ikuti itu. Apa yang akan diikuti? Jika muazzin membaca as-salatu khairun minan naum, ikut saja as-salatu khairun minan naum. Sebab dalilnya yang tegas dan jelas bahwa membaca sadaqta wa barirta belum ada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita memang salah satu adab-adab bagi orang yang mendengarkan azan mengikuti lagi, mengulang lagi membaca apa yang dibaca muazzin. Meskipun kita ketika itu sedang membaca, sedang berdoa, sedang berzikir, sedang baca Quran, kita hentikan aktivitas itu untuk mendengarkan azan dan menjawab sebelum azan.
apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dinukil oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, juga dinukil oleh ulama-ulama lainnya. Hanya 3 orang saja yang tidak perlu menjawab azan itu. Pertama, orang yang sedang salat, dia tidak perlu memutuskan salatnya untuk menjawab azan. Kedua, orang sedang dalam WC, tidak perlu dia tahan ooknya, kemudian dia keluar dari WC untuk menjawab azan itu. Langsung saja lah dia buang air di WC. Di WC tidak boleh menjawab azan, tidak boleh berzikir. Nah, menjawab azan itu kata masuk zikir, tidak boleh. Jadi dia tidak boleh menjawab azan di WC ketika buang hajat. Yang ketiga, ketika orang sedang berjima, andaikan ada orang berjima ketika itu, dengar baginya azan, dia tidak perlu menjawab azan karena aktivitas jimanya tidak boleh dia berzikir. Di luar yang ketiga ini, maka menurut apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah dan dinukil dalam kitab-kitab lain, bahwa bagi siapa saja yang mendengarkan azan, dia menghentikan aktivitasnya, apalagi mau bicara, hentikan untuk menyimak azan, kemudian ulangi lagi. Nah, kenapa kita ulang lagi? Banyak ulama menjelaskan itu namanya untuk takkid, mengulang lafaz yang sama untuk menguatkan dan membenarkan. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, memang Allah Maha Besar. Membenarkan, menguatkan, memantapkan, mengokohkan. Asyhadu la ilaha illallah, kita jawab lagi asyhadu la ilaha illallah. Menyatakan kembali persaksian kita. Kecuali nanti hayya 'alal khair. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini jawab dari la haula wala quwwata illa billah. Kenapa itu jawabannya? Sebentar lagi insyaallah kita terangkan. Nah, kita jelaskan lagi. Itu jawaban kita. Ketika azan dikumandangkan, kita baca itu. Kecuali nanti ketika membaca syahadatain, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu ada nanti namanya istilah tarjih'. Tarjih' mengulang lafaz yang sama, itu syahadatain. Syahadat yang pertama ditinggikan, nanti yang kedua direndahkan suara. Ini juga sesuatu yang telah dikupas oleh para ulama. Nah, tiba di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulang lafaz yang sama karena kita yang dipanggil. Marilah salat, mari menuju kemenangan. Kita jangan baca itu lagi, kita yang dipanggil orang. Kita yang dipanggil orang tidak membaca itu lagi. Kalau kita baca itu lagi, ya ila salah, siapa lagi yang kita panggil? Cukup satu saja yang manggil di masjid, hayya ila salah, ya falah. Kita hanya baca la haula wala quwwata illa billah. Apa itu la haula? Kenapa itu dibaca? Di antara sekian yang telah disebutkan dan dijelaskan sisi pandang hikmahnya oleh para ulama, kalimat la haula wala quwwata illa billah dibaca menyatakan kita tidak ada sedikit pun daya, kesanggupan, kemampuan alal amali bit ta'at, untuk melakukan suatu ketaatan sekecil apapun ketaatan itu, kecuali atas izin Allah. Kalau kita bawakan pendapat Ibnu Abbas ini ke sini, maka jadilah bahwa untuk menyatakan salat, pergi salat berjamaah ke masjid, ke surau, ke musala, kita tidak punya dalil, la haul, tidak ada daya kita, kesanggupan kita, kemampuan kita untuk itu. Alal amali bit ta'at, untuk melakukan suatu amalan ketaatan walaupun sedikit, kecuali juga atas izin Allah. Kita termasuk orang yang Allah pilih, Allah beri kemampuan, kesanggupan, keamuhan untuk melaksanakan ketaatan. Sementara banyak orang yang mendengarkan azan
tapi dia tidak berdaya, tidak mengarai. Ancia itu bahasa Indonesia lama. Ancia untuk datang ke masjid. Ancia itu tidak semangat, latihan, kolej, tidak mengarai, seakan tulangnya lah rapuh untuk datang ke masjid. Padahal dia orang kuat. Maraton bisa ada, jogging bisa ada. Tapi ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, tidak ada haul. Maka ketika itu dibaca hayya 'alas shalah, la haula, kita pun tidak berdaya, tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan kita. Kelemahan sebagian kita. Kalau Allah tidak memberi itu kepada kita, maka kita bacalah. Mari kita menuju tempat salat, mari kita salat berjamaah, mari kita mencapai kemenangan. La haula. Tidak ada upaya bisa mencapai itu di atas izin Allah juga. Maka kita tidak mengulang dengan yang sama. Itu sebenarnya bukan azan saja. Apapun amalan, apapun ketaatan, apapun kebajikan yang kita lakukan, sebenarnya kita tidak ada daya, tidak ada kesanggupan dan kemampuan. Kalau Allah tidak memberikan kita itu. Banyak orang untuk melakukan amal saleh sekecil apapun tidak mampu dia. Tidak mampu dia. Tapi melakukan di luar amal saleh, bagaimanapun dia usahanya. Damam puyuh pun payahnya. Kadang-kadang lah batuk-batuknya, payahnya. Badan dalam gigi apa ini? Itu kekuatan yang didorong oleh syaitan. Nah, syaitan tidak ada mendorong kita untuk beribadah, menghalangi justru. Itu mengkunci aja, letai itu. La tagak syaitan kadang mengkunyuk dalam. Tidak berdaya aja. Nah, hayya 'alas shalah, la haula, gugur syaitan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, saya tidak pandai iramanya. Hayya 'alas shalah, kita jawab la haula. Kalah syaitan. Sebab syaitan tidak sanggup mendengarkan zikir. Kita lawan dengan ini. Kekuatan setan, kemampuan setan, kesanggupan setan, dan kekuatan apa saja tidak ada lagi kalau sudah berhadapan dengan Allah. La haula wa la quwwata. La quwwata. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang kamu miliki untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali juga atas diri. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas. Maka ketika muazin sampai di hayya 'alal falah, jawabannya tidak mengulang kalimat yang sama, tetapi adalah la haula wala quwwata. Nah, ketika dia baca as-salatu khairun minan naum, karena saya pribadi belum menemui lagi dan belum menjumpai, barangkali antara kekurangan saya lah, dasar apakah itu hadis Nabi atau perkataan sahabat, belum saya ketahui lagi bahwa memang bacaan jawaban daripada as-salatu khairun minan naum itu adalah sadaqta. Cuma sudah populer kita dengar, kita baca dari berbagai buku seperti itu, mendalilnya tidak ada. Maka menurut apa yang saya pahami juga, kalau muazzinnya membaca as-salatu khairun minan naum, kita baca as-salatu khairun minan naum juga. Nanti kalau ada ralatannya saya sampaikan lagi insyaallah. Ketemu saya ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, dai-dai yang lebih fasih, lebih paham dengan saya tanya. Kalau mereka mendapatkan dalilnya, mendapatkan keterangannya, saya cabut penjelasan saya itu. Tapi untuk sementara saya memahami, semenjak saya tahu sampai sekarang tetap menyahut as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum juga. Semenjak saya tahu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, saya hentikan membaca sadaqah lebar itu. Sementara yang tadi saya memahami as-salatu khairun minan naum itu dibaca di azan pertama. Bukan pendapat saya memilih ulama-ulama setelah beliau-beliau mengumumkan dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Saya memilih dan saya setuju dengan pemahaman mereka yang mulia itu
as-salatu khairu minan naum di azan yang pertama. Ada 5-6 kitab yang saya lihat. Pertama kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Di situ juga dijelaskan. Kedua ini Irsadus Salikin ila Akhta'il Musallin. Di sini juga Sunnah. Kemudian ada nampak Salatul Mu'min. Jadi subuh tadi pun saya buka 5 buah itu, saya hadap-hadap. Dan juga saya sudah tanya ke sana ke sini dulu kepada ulama-ulama. Nampaknya saya lebih cenderung kepada pemahaman dan pendapat ulama salat khairun minum dibaca di azan awal. Dengan tidak membantah dan tidak menyalahkan orang yang memahami membacanya di azan subuh, azan kedua, salat khairun minum. Tetapi sebagusnya saya panggil, saya ajak kita, kalau di suatu tempat, di suatu musala masjid sudah terbiasa orang membaca as-salat khairun minum itu di azan pertama, ikutilah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kontroversi mengakibatkan nanti orang payah. Kenapa? Nanti ada kalau orang tanya, nanti kita pun tidak mampu menjawab. Tapi andaikan tidak ada azan itu 2 kali, hanya azan ada azan subuh saja, maka pakailah as-salat khairun minum di azan subuh saja, karena tidak ada azan pertama. Tapi kalau ada azan pertama, ikutilah ulama-ulama yang mulia ini, ulama-ulama yang sudah ahli di bidangnya. Kalau hanya satu buku yang kita baca lalu kita terapkan, tidak membandingkan dan tidak pernah bertanya kepada orang ahli, nanti kita gagal. Itu jawaban saya atas pertanyaan sebagai jemaah, bagaimana membaca as-salat khairun minum itu di azan pertama atau di azan yang kedua. Yang terakhir kita jelaskan lagi masalah ibadah. Kita sifatnya orang-orang yang tidak alim ini, yang tidak faqih di bidang hukum, di bidang fikih, hukum Islam, kita sebaiknya banyak bertanya, banyak mendengar, dan jangan andalkan membaca saja tanpa melakukan murajaah kepada minta penjelasan pada guru. Karena buku itu tidak bisa menyalahkan kita, tidak bisa membenarkan kita, dan tidak bisa menasihati kita. Buku hanya buku. Buku hanyalah ilmu, tapi ilmunya baku. Dia tidak bisa mengarahkan, dia tidak bisa menjelaskan, dia tidak bisa mengkritik, dan tidak bisa apa. Buku sumber ilmu, buku guru mati, buku bukan guru bergerak. Untuk itu setelah membaca, tanyalah kepada orang ahli, tanya kepada seorang faqih. Kalau masalah fikih, kepada orang faqih. Kalau kepala tafsir, tanya kepada ulama tafsir dan segala macam, supaya dapat kita ilmu, dapat kita pahamnya mana yang sebenarnya. Dan lebih parah lagi, kita hanya membaca lewat media medsos. Buka-buka Google ya, buka Google, dapat hukum di sana langsung diterapkan. Google, bahasanya Google. Buka ini, dapat hukum langsung difatwakan, langsung berikan. Itu bukan maraji'nya, bukan. Itu kan tulisan orang. Benar, adanya benar. Ada juga yang salah. Dialah kitab. Bacalah hadapan guru, minta keterangan, minta penjelasan. Jadi orang yang mempelajari ilmu hanya semata-mata melihat medsos, saya rasa sering agak kaku dibanding orang yang belajar kepada guru. Itu pentingnya ta'lim. Ada guru, ada kitab, ada penjelasan, ada boleh, ada sumber jelas. Jadi saya menganjurkan kepada kita, kalau kita membaca sebuah buku, jangan cepat dulu ambil satu kesimpulan lalu diterapkan. Kalau dia masalah fikih, lebih baik kita dulu meminta pemahaman, penjelasan, keterangan daripada orang ulama. Tidak ada ulama orang alim, tidak ada orang alim orang pintar, tidak orang pintar dan cerdik, tidak ada orang cerdik orang yang lebih luas pandangan kita. Saya rasa itu jawaban. Silakan. Kalau ada kesalahan dalam lafaz azan atau tajwidnya, apakah itu bisa membatalkan azan, Ustaz? Kesalahan azan itu salah baca. Salah baca.
Iya, merusakkan azan. Kita boleh lihin. Lihin itu mengiramakannya, melakukannya dibolehkan, tapi jangan sampai merusak makhrajnya. Jangan sampai merusak lafaz-lafaznya. Boleh panjang-panjangkan, kita disuruh panjang-panjang. Azan disuruh lamakan, iqamat disuruh menyegerakan. Iqamat sifatnya memberitahu salat akan dilaksanakan. Kalau memang itu kan dengan cepat. Main bawa orang jangan cepet-cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita disuruh panjang-panjang. Cuma jangan merusak makhraj. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. Demi irama, demi supaya indah, kadang-kadang kita merusak makna, menyalahi. Itu kesalahan. Ya Pak. Itulah rasanya. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan memang spesial hari Minggu ini adalah hari di mana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah amalia harian kita yang perlu kita jelaskan. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaat dan berkahnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.